Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Nah, pertama perkenalkan, nama saya Lulu Mungaliatun Maidah, biasa dipanggil Lulu. Nah, di video presentasi kali ini di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Mustaniro SSY MSI. Halo Bu Mustaniro. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, di video presentasi kali ini, kelompok 3 itu akan mempresentasikan tentang materi, konsep time value of money, dan economic value of money. Teman-teman pasti penasaran kan ya, gimana teorinya? Nah, jadi teman-teman harus tonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu kita perkenalan ya teman-teman semuanya. Kita lihat presenter-presenter kita yang kece-kece di kelompok 3 ini. Oke, kita langsung perkenalan. Yang pertama itu ada Akrom Ismail, NIM 1817201191. Nah, Akrom Ismail ini biasa dipanggil Mail, biasa dipanggil Akrom juga. Dia itu asalnya dari Majenang ya, dan dia itu paling cantik di kelompok ini gitu. Oke, bercanda. Yang kedua ada Ari Melina, yaitu biasa dipanggil Ari, bukan Ari Lasso ya teman-teman, tapi Ari aja. Nah, NIM-nya itu 1817201174. Dia itu asalnya dari Purbalingga, Kota Perwira. Oke, presenter yang ketiga itu ada Dwi Amelia, biasa dipanggil Amel. Dia itu asalnya dari Purwokerto kayaknya deh. Iya, Purwokerto. NIM-nya 1817201179. Nah, yang terakhir itu ada saya sendiri, yaitu Lulu Mungaliatun Maidah. Saya tuh biasa dipanggil Lulu. Saya berasal dari Wangon atau Wenjen, masih di Kabupaten Banyumas ya teman-teman. Oke, itu dia tadi perkenalan dari presenter-presenter kelompok kita. Jangan lupa tonton terus videonya ya teman-teman, karena kita akan masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu ada konsep time value of money yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, penasaran banget kan ya terkait konsep time value of money ini? Kita akan belajar sama-sama di sini ya teman-teman semuanya. Dan di sini kita itu akan belajar tentang pengertian, tentang kedudukan, dasar-dasar konsep, jenis menurut ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu kayak gimana sih, dan kritik terhadap konsep time value of money itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada pengertian ya teman-teman. Teman-teman itu pasti udah pada tahu ya bahasa Inggris dari time, value, money. Time itu waktu, value itu nilai, money itu adalah uang. Jadi waktu, nilai, uang. Tapi bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi nilai waktu uang gitu, konsep nilai waktu uang. Jadi pengertiannya itu adalah konsep ini itu menyebutkan bahwa uang yang dipegang kita saat ini atau uang yang diterima kita saat ini itu lebih bernilai dibandingkan dengan uang yang baru diterima kita di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa? Karena uang itu akan memperoleh hasil yang lebih besar jika kita menginvestasikannya gitu dibandingkan dengan uang yang baru kita terima di masa yang akan datang kayak gitu. Karena pada saat kita investasi kan kita mengeluarkan pengeluaran investasi ya di saat ini, di sekarang ini gitu. Nah, penerimaan yang kita terima dari keuntungan investasi itu kan diterimanya itu di masa yang akan datang kayak gitu, dan kita tuh tidak tahu kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tersebut. Makanya uang yang pada saat ini itu lebih bernilai dibandingkan di masa yang akan datang. Nah, penerimaan investasi itu harus dihitung ya teman-teman di masa yang sekarang, karena supaya kita tuh bisa mengkomparasikan antara nilai investasi saat ini antara penerimaan dari investasi yang akan datang seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian konsep ini menurut para tokoh ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada menurut William Lesser gitu ya.
Nah, menurut William L. Lasser ini mengemukakan gagasan tentang konsep ini tuh bahwa uang yang dipegang di tangan seseorang pada saat ini itu lebih bernilai atau lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan uang yang baru akan diterima oleh orang tersebut di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, konsep time value of money ini disebut para ekonom yang lain juga disebut sebagai positive time preference gitu ya, dimana nilai komoditi pada saat ini itu lebih berharga atau lebih bernilai, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan di masa yang akan datang. Nah, konsep ini juga terkait erat ya dengan konsep diskonto di teori modal dan investasi. Nah, secara praktisnya itu konsep ini dijadikan sebagai alat evaluasi proyek dan keputusan investasi seperti NPV dan lain-lain. Lalu konsep time value of money itu sendiri disebutkan bahwa uang itu bertambah seiring karena perjalanan waktu. Jadi uang itu bisa bertambah karena adanya perjalanan waktu, bukan karena aktivitas ekonomi. Dan konsep ini itu dilatar belakangi karena adanya kehilangan kesempatan pemilik modal, yaitu pada biaya kesempatan atau opportunity cost gitu ya. Nah, di saat ini pemilik modal itu pada waktu itu meminjamkan uangnya ke pihak lain sehingga dia itu kehilangan biaya kesempatan tersebut. Nah, si pemilik modal ini memberikan atau membebankan kompensasi persentase terhadap si peminjam. Nah, kompensasi ini itu bentuknya adalah bunga ya teman-teman, makanya konsep ini tuh diterapkan di sistem konvensional seperti itu. Lalu tokoh yang kedua ini adalah Ade Warman Karim. Di dalam bukunya Muhammad itu menganggap memberi anggapan bahwa konsep ini itu sesuai dengan intervensi antara konsep biologi di bidang ekonomi gitu ya. Nah, dia itu beranggapan bahwa uang itu seperti sel hidup begitu, karena atau pertumbuhan sel hidup, karena sel hidup itu kan seiring perjalanan waktu itu kan terus berkembang ya teman-teman, dan dia itu menganggap bahwa uang itu seperti itu, seiring berjalannya waktu uang itu akan berkembang. Nah, di dalam konsep biologi ini itu terdapat formula pertumbuhan ya yang berbunyi PB sama dengan P0 dikali 1 tambah G dikali T. Nah, di mana PB itu adalah pertumbuhan, P0-nya itu adalah sel awal, 1 ditambah G-nya itu adalah pertumbuhan, lalu T-nya itu adalah waktu. Nah, formula ini itu diadopsi oleh ilmu keuangan pada saat ini gitu, dan diterapkan di konsep time value of money di sistem konvensional seperti itu. Dan nanti ada rumusnya ya teman-teman di materi yang selanjutnya seperti itu. Lalu konsep ini itu secara tidak langsung juga mempresentasikan tentang time preference di pelaku ekonomi ya, karena cenderung itu pelaku ekonomi itu lebih cenderung lebih suka memegang uang saat ini dibandingkan dengan di masa yang akan datang, karena manusia itu kan digerakkan oleh dirinya sendiri ya, dan kemauannya sendiri dan atas keinginannya sendiri. Jika dia punya keinginan pada saat ini, pada saat sekarang ini ya, dan itu memerlukan uang ya, mau tidak mau kan mereka itu lebih suka memegang uang itu saat ini dibandingkan dengan di masa yang akan datang seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya dari pengertian konsep ini itu adalah uang yang diterima kalian pada saat ini itu lebih bernilai dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang, yang baru diterima di masa yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Langsung lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi yang kedua yaitu tentang dasar-dasar konsep time value of money. Nah, dasar-dasar konsep ini itu ada dua. Yang pertama itu ada presence of inflation atau keadaan inflasi, dan yang kedua itu adalah preference present consumption to future consumption. Nah, yang pertama itu ada keadaan inflasi. Nah,
inflasi, udah tau lah ya inflasi, kenaikan harga-harga barang gitu ya. Nah, diibaratkan tuh kayak gini, misalkan kalian itu punya uang 10.000 rupiah di masa saat ini, dan di uang 10.000 itu kalian itu bisa mendapatkan 5 mendoan ya. Tetapi ketika kalian di tahun depan atau masa yang akan datang itu punya uang 10.000, nah kalian itu cuma bisa dapat mendoan 3 doang. Nah itu karena adanya keadaan inflasi gitu ya. Dan karena kita tuh tidak tahu kemungkinan-kemungkinan apa yang bakal terjadi di masa-masa yang akan datang. Makanya uang itu lebih berharga pada saat ini, 10.000 bisa dapat 5 dibandingkan 10.000 di masa yang depan bisa dapat 3 gitu. Jadi seperti itu. Dan konsep dasar ini tuh kayak terdapat keganjalan loh, menurut sumber yang saya baca itu terdapat keganjalan jika dikritisi itu ketika suatu ekonomi kan dilihat itu dari sisi inflasi dan deflasi ya. Nah sedangkan konsep dasar ini tuh cuma dilihat dari sisi keadaan inflasinya aja, tidak dari deflasi. Jadi tidak relevan gitu ya, dan tidak imbang. Harusnya ketika keadaan inflasi itu dilihat atau dihitung, seharusnya deflasi juga, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada preference present consumption to future consumption. Nah, jadi pada umumnya seseorang itu lebih suka mengkonsumsi di masa yang sekarang, present consumption, daripada future consumption ya, atau mengonsumsi di masa yang akan datang, karena itu tuh berhubungan dengan keinginan mereka gitu ya. Ketika mereka inginnya saat ini ya berarti mereka harus mengonsumsinya pada saat ini juga kan, seperti itu. Nah misalkan nih kalian tadi punya uang 10.000, nah kalian itu bisa mendapatkan mendoan 5 di masa saat ini maupun di masa yang akan datang, karena ini tuh ketika inflasinya nihil loh, karena kita tidak tahu, tidak ada inflasi, seperti itu. Nah makanya kita bisa mendapatkan mendoan 5 di tahun ini dan di masa yang akan datang. Karena apa? Karena tapi kan di sini menyebutkan ya kalau present consumption itu lebih disukai atau lebih cenderung disukai pada saat ini gitu. Karena ya keinginan kita sekarang ya harusnya present consumption itu menjadi lebih tinggi gitu dibandingkan dengan future consumption, seperti itu. Lalu konsumsi atau investasi pada masa depan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada ketidakpastian region, current goods and future goods, intemporal budget time, deriving demand for current consumption, deriving demand for future consumption, ada change in endowment point and its effect on demand, change in current income, ada change in future income. Nah, yang selanjutnya itu ada kedudukan time value of money. Nah, kedudukan time value of money itu ya di konsep nilai waktu uang ini itu penting ya dipahami oleh seorang manajer keuangan, karena konsep ini tuh merupakan dasar untuk yang pertama menghitung harga saham, yang kedua menghitung harga obligasi, yang ketiga memahami metode NPV atau net present value. Lalu yang keempat itu melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif. Lalu yang kelima itu ada menghitung bunga atau tingkat keuntungan. Lalu yang terakhir ada menghitung amortisasi utang dan lain-lain. Nah, dalam ekonomi konvensional, uang itu memiliki nilai waktu. Nah, uang yang dipegang saat ini itu lebih disukai dibandingkan dengan uang yang baru diterima di masa yang akan datang gitu, atau yang namanya itu time preference ya, yang tadi kita sudah jelaskan di awal gitu. Lalu lain di sistem kapitalisme. Di sistem kapitalisme itu menganggap bahwa uang itu sama dengan barang, karena tidak ada perbedaan antara kedua hal tersebut. Jadi uang yang merupakan komoditi barang yang bisa diperjualbelikan atau dispekulasi secara bebas, seperti itu. Nah,
uang juga memiliki nilai waktu, dan seseorang itu ketika meminjam uang terhadap orang lain, nah ketika dia mengembalikannya, itu tuh berdasarkan nilai waktu yang ditentukan dengan besarnya bunga yang sudah ditentukan. Nah, itu merupakan suatu konsep yang ada di konvensional seperti itu ya, karena ada bunga. Nah, yang selanjutnya itu ada materi jenis-jenis time value of money ya, atau alat untuk mengukur keputusan investasi gitu. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah nilai yang akan datang atau future value. Nah, future value itu adalah nilai uang yang diterima di masa yang akan datang dari uang di masa sekarang dengan prosentase bunga tertentu atau yang sudah ditentukan. Nah, karakteristiknya dari future value itu merupakan ketika seseorang mendapatkan uang itu kemungkinan akan mendapatkan berlipat ganda gitu ya. Uang yang dia dapatkan itu berlipat ganda. Nah, itu yang dinamakan dari future value. Nah, di future value ini terdapat rumus ya, atau formula. Nah, formula ini yang didapatkan dari atau diadopsi dari hasil yang tadi intervensi di konsep biologi, formula pertumbuhan itu tadi ya. Nah, rumusnya itu berbunyi FVN sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah R pangkat N. Nah, ini tuh rumus ketika menghitung uang atau uang yang ditaruh dalam bank, dan itu tuh dari bunga yang 1 kali dalam 1 tahun kayak gitu. Lalu rumus yang kedua itu ada FVN sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah R per M dipangkatkan M kali N. M itu apa sih? M itu berapa kalinya kalian membayar bunga dalam setahun itu. Nah, keterangannya ya, belum ya tadi ya keterangannya. Keterangannya itu P0. P0 itu adalah nilai uang pada saat ini gitu. Lalu R itu adalah bunga, lalu N-nya itu adalah tahun atau waktunya ya. Nah, M-nya itu yang berapa kali kalian membayar bunga dalam 1 tahun tersebut. Nah, kalau yang rumus kedua itu ketika kalian membayar bunganya tuh lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kalau yang rumus pertama itu yang 1 kali dalam 1 tahun, seperti itu. Nah, di jenis yang kedua itu ada nilai sekarang atau present value. Nah, present value ini merupakan berapa sih nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Jadi, nilai saat ini yang akan diterima di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, rumusnya itu ada ya, PVN atau P0 sama dengan CP atau CN dibagi 1 tambah R pangkat N, atau bisa juga PVN atau P0 sama dengan CN dikalikan 1 per 1 tambah R pangkat N. Sebenarnya itu tuh rumus sama saja ya. Kalau yang kedua itu karena dibalik, yang tadinya itu kan CN di per 1 plus R dipangkatkan N. Kalau yang kedua itu kan CN dikalikan 1 per 1 tambah R pangkat N, karena itu kan dibalik ya, yang tadinya bagian terus dipindahkan ke atas kan jadi perkalian. Sebenarnya itu sama saja rumusnya. Dan nanti kita akan bahas soalnya di materi yang selanjutnya. Lalu jenis yang ketiga itu ada net present value atau NPV. NPV ini merupakan selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi. Misalnya kalian itu kan sebelumnya udah investasi. Nah, tahun ini kalian mendapatkan penerimaan dari investasi tersebut. Nah, terus di tahun yang sekarang juga kalian mau investasi lagi. Nah, itu dibandingkan atau dikomparasikan, diselisihkan gitu antara penerimaan yang nilai sekarang dengan nilai investasi yang saat ini kayak gitu. Lalu jenis yang keempat itu ada internal rate return atau IRR.
IRR ini merupakan menghitung NPV yang positif dan NPV yang negatif. Jadi ketika udah dihasilkan selisih ya tadi yang penerimaan sekarang dengan investasi saat ini itu kan sudah didapatkan ya selisihnya. Nah itu dicari yang negatif dan yang positif. Nah itu dengan cara interpolasi ya di IRR ini seperti itu. Nah kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah contoh soal yang pertama yaitu dari yang jenis nilai yang akan datang atau future value ya teman-teman. Nah soalnya itu berbunyi seperti ini. Apabila kita mempunyai uang sebanyak 10 juta, nah itu tuh disimpan di dalam bank. Nah dengan bunganya itu adalah 18% setahunnya itu per tahun. Maka berapa sih uang yang akan kita dapatkan di akhir tahun nanti gitu. Nah ini pakai rumus yang tadi, yang pertama yaitu yang nilai yang akan datang, future value, yang tadi itu, yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Nah itu tuh FV1, kenapa 1? Itu karena tadi kan dalam jangka waktunya tuh satu tahun gitu, jadinya dituliskannya 1. Tadi kan N ya, FVN gitu, N-nya itu adalah waktu. Nah di sini diketahuinya itu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah langsung dimasukkan aja ke dalam rumusnya. Nilai yang saat ini itu adalah 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,18. Nah 0,18 ini tuh apa sih? Nah itu tuh adalah bunga ya, R, bunga ya. Nah dijadikan desimal, tadinya kan 18%. Nah ini dijadikan desimal menjadi 0,18 lalu dipangkatkan 1 karena dalam 1 tahun, dalam jangka satu tahun gitu ya, dipangkatkan 1. Nah hasilnya berapa sih? Tinggal dihitung aja ya teman-teman. Hasilnya adalah 11.800.000 rupiah. Nah langsung masuk ke contoh soal yang kedua, FV1. Ini tuh ketika tadi kan dalam jangka waktu 1 tahun ya. Nah ini tuh ketika 2 tahun. Gimana sih kalau 2 tahun tuh hasilnya berapa sih gitu ya. Nah FV1 adalah nilai yang akan datang 1 tahun lagi. Nah apabila uang tersebut diambil pada 2 tahun lagi, maka uang tersebut itu menjadi berapa sih gitu. Ketika udah 2 tahun kita tuh bakal dapat uangnya itu berapa kayak gitu. Nah langsung aja kita masukkan lagi ke rumus yang sama gitu ya. Cuma N-nya itu berbeda karena ini kan ditanyakan 2 tahun ya, dalam jangka waktu 2 tahun. Jadinya kita tulisnya itu 2 gitu. FV2 sama dengan 10 juta, nilai uang pada saat ini 10 juta ya yang dimasukkan dalam bank, lalu dikalikan 1 ditambah 0,18. Tadi 0,18 adalah bunga ya, bunga dipangkatkan dengan 2 ya, 2 iklan 2 ya teman-teman, itu jangka waktu 2 tahun. Lalu tinggal dihitung aja ya, itu hasilnya adalah 13.924.000 rupiah. Nah itu yang kita dapatkan pada saat jangka waktu 2 tahun gitu ya. Selisihnya 200.000 gitu ya, 200.100 gitu. 2 juta maksudnya, 2.100.000 gitu. Maaf ya teman-teman semuanya. Nah itu dia tadi materi yang aku paparin, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya gitu ya, dan mudeng. Nah biar teman-teman semuanya lebih mudeng lagi, silakan simak penjelasan berikutnya oleh teman aku bernama Akrom Ismail. Mail. Oke, next video, next materi maksudnya teman-teman. Nah selanjutnya yaitu materi atau contoh soal nilai sekarang atau present value. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Akrom Ismail. NIM 18 17 20 11 73. Nah, contoh soal nilai sekarang atau present value yaitu ini ya di PPT ya.
jika kita akan menerima sejumlah uang sebesar 1.200.000 satu tahun yang akan datang, berarti yang akan datang ya, dengan bunga 20% per tahun, maka nilai sekarang atau PO penerimaan tersebut adalah, nah rumusnya yaitu present value 1 sama dengan 1.200.000 rupiah dibagi 1 plus 0,2 pangkat 1. Nah, dari penjumlahan tersebut dapat kita ketahui itu hasilnya berarti 1 juta. Jadi nilai penerimaan nilai sekarang yaitu sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh soal net present value atau NPV. Jika suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi berturut-turut. Yang pertama yaitu 150 juta, terus 250 juta, terus 300 juta, dan yang terakhir itu 400 juta. Bila bunga 21%, maka net present value-nya berapa? Nah, cara menghitungnya yaitu NPV sama dengan 150 per 1 plus bunganya 21%, berarti 0,21% pangkat 1. Nah, yang kedua 250 dibagi 1 plus 0,21 pangkat 2, terus ditambah 300 dibagi 1 plus 0,21 pangkat 3 ditambah 400 dibagi 1 plus 0,21 pangkat 4 terus dikurangi 600 juta. Nah, hasilnya yaitu 50 juta, 66 50 juta, 6.065 rupiah. Nah, itu hasil dari NPV. Konsep time value of money menurut ekonomi konvensional. Time value of money dalam ekonomi konvensional, dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang menjadi bagian penting dari suatu bisnis disebabkan tujuan bisnis adalah laba. Jadi dalam ekonomi konvensional waktu adalah uang karena bisnis itu ya untuk menghasilkan laba. Laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga seperti bank konvensional. Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa perhitungan terhadap nilai waktu uang. Perhitungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat bunga. Tingkat bunga dibagi menjadi dua, tingkat bunga sederhana dan tingkat bunga majemuk. Kalau tingkat bunga sederhana, jadi bunga yang dibayarkan atau diterima berdasarkan nilai asli atau nilai pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Sedangkan tingkat bunga majemuk yaitu bunga yang dibayarkan atau diterima dari suatu pinjaman atau investasi ditambahkan pada nilai pokok secara periodik.
periodik. Jadi dalam waktu tertentu itu bunganya bisa naik, bisa turun, tergantung keuntungan dari usaha bisnis tersebut. Terus yang kedua, nilai yang akan datang atau future value. Future value karena melalui proses berbunga-bunga, jadi future value adalah nilai pada masa mendatang dari uang yang ada sekarang. Future value dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk dengan asumsi bahwa bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi tidak diambil atau dikonsumsi, tetapi diinvestasikan kembali. Nilai uang pada masa mendatang atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Sedangkan nilai sekarang atau present value, nilai yang merupakan kebalikan dari future value, yaitu besarnya jumlah uang yang permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi present value itu nilai sekarang. Menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan dimiliki beberapa waktu kemudian. Proses mencari present value disebut dengan melakukan proses diskonto atau discounting. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep time value of money menurut pandangan Islam. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economy value of time. Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan. Firman Allah, Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Nah, dalam sistem perbankan Islam, para sarjana Islam masih berbeda pendapat tentang konsep time value of money, apakah diterima dalam Islam, baik teori maupun prakteknya. Sedangkan beberapa alasan utama hari ini lebih bernilai dibandingkan dengan masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut. Uang lebih bernilai hari ini lebih bernilai dibandingkan dengan masa yang akan datang. Yang pertama, uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Terus yang kedua, uang memiliki biaya kesempatan. Terus yang ketiga, asas-asas wujud nilai uang dalam Islam. Nilai uang dalam Islam itu dibagi beberapa wujud nilai waktu uang dalam Islam, ada sebagai berikut. Yang pertama, konsep keutamaan nilai waktu atau tafdhil az-zaman. Terus yang kedua, kebolehan memakai harga barang disebabkan oleh tanggungan. Ya, selanjutnya yaitu materi tentang kritik terhadap konsep time value of money.
Definisi time value of money yang mengatakan bahwa uang hari ini sangat berharga karena dapat digunakan untuk berinvestasi tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan positif, negatif, atau no return. Kritik atas time value of money bagi kelompok konvensional ada dua hal yang menjadi alasan mereka akan konsep time value of money, yaitu yang pertama branch of inflation, yang kedua present consumption to future consumption. Argumen yang pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada inflasi dan keadaan deflasi. Apabila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya time value of money, seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya negative time value of money. Terus yang selanjutnya konsep economic value of time. Nah, konsep economic value of time itu terbagi menjadi yang pertama pengertian, sejarah, dasar perhitungan, kontrak, dan formula investasi menurut pandangan Islam. Yang pertama, pengertian economic value of time. Bagaimana seorang memanfaatkan waktu itu semakin efektif atau tepat guna dan efisien atau tepat cara, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Nah, itu dia tadi penjelasan materi dari presenter kita yang kedua, yaitu Akrom Ismail. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh presenter kita yang ketiga, yaitu Ari Melina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Melina. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah economic value of times. Jadi, teori economic value of times ini dikembangkan pada abad ke-7 Masehi. Pada waktu digunakannya emas dan perak itu sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk mengembangkan selama periode itu. Sehingga hubungan debitur atau kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang secara langsung, namun jelas merupakan transaksi permintaan uang. Ekonomi Islam itu tidak mengenal bunga karena bunga itu termasuk ke dalam kategori riba. Islam juga tidak mengenal nilai waktu uang. Di mata Islam, yang bernilai itu adalah waktu itu sendiri, atau nilai ekonomis waktu. Penghargaan Islam atas waktu tercermin dari banyaknya sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang menggunakan terminologi waktu. Misalnya saja pada surat Al-Asr ayat 1-3, Ad-Duha ayat 1, dan surat Luqman ayat 34. Begitu pula masalah riba. Sangat sering disinggung oleh Al-Quran, diantaranya yaitu surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 160, surat Ali Imran ayat 130, dan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan
276. Dalam pandangan Islam, waktu bagi semua orang itu sama, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Akan tetapi yang membedakannya yaitu dari kualitasnya, yaitu bagaimana seseorang memaksimalkan nilai waktu tersebut. Jadi yang menentukan nilai adalah bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dasar perhitungan kontrak Economic Value of Times. Economic Value of Times memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu benda dalam periode waktu tertentu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis Economic Value of Times yaitu nisbah bagi hasil yang relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya yaitu formula investasi menurut pandangan Islam. Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34, yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun faktor yang tidak dapat diprediksi, yaitu diantaranya satu, berapa banyaknya modal, yang kedua berapa nisbah yang disepakati, yang ketiga berapa kali modal dapat diputar. Selanjutnya, Economic Value of Times dan teori akad dalam Islam. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu pengertian akad dan dasar hukum, unsur-unsur akad, syarat dan rukun akad, prinsip dan tujuan akad, macam-macam akad, objek akad, berakhirnya akad, dan hikmah akad. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dan dasar hukum akad dalam Islam. Pengertian akad. Akad itu, kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqd, yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya saja, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh kepada objek perikatan, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak atau yang melakukan ijab dan kepada pihak lain atau yang menyatakan qabul. Hasbi Asyidki mengutip definisi yang dikemukakan oleh As-Sanhuri, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara, yang menerapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapun yang mendefinisikan akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Nah, berdasarkan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa
akad adalah pertalian ijab atau ungkapan tawar di satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul atau ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur akad. Unsur-unsur akad itu ada 3. Yang pertama, pertalian ijab dan qabul. Yang kedua, dibenarkannya oleh syara. Dan yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Ya, selanjutnya rukun dan syarat akad. Rukun-rukun akad diantaranya yang pertama aqid. Aqid adalah orang yang berakad atau subjek akad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Nah, yang kedua yaitu ma'qud alaih. Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Nah, yang ketiga yaitu maudhu al-aqid. Maudhu al-aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Nah, yang keempat yaitu sigot al-aqid. Sigot al-aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Misalnya, yang berlangganan majalah pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Nah, dalam ijab qabul ini juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Misalnya saja ada perkataan, aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian. Yang kedua yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga yaitu adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan atau pembatalan dari keduanya. Nah, selanjutnya menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena ada ancaman atau ditakut-takuti oleh orang lain, karena dalam tijoro atau jual beli itu harus saling merelakan. Oke, itu tadi penjelasan dari Ari Melina, presenter kita yang ketiga. Sekarang kita ke materi yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Materi yang terakhir dari presenter kita yang terakhir yaitu Dwi Amelia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Amelia, NIM 18 17 20 11 79. Di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip akad.
Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam, yaitu ada 6. Yang pertama, prinsip kebebasan kontrak, di mana para pelaku akan dibebaskan dalam berkontrak itu dalam bentuk apapun. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Dalam suatu kegiatan akad, maka pihak-pihak tertentu biasanya akan menggunakan seperti materai agar semuanya terikat. Dan yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Pihak-pihak tertentu akan melakukan perjanjian itu untuk menguntungkan keduanya. Yang ketiga itu prinsip ibadah, di mana akad itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak untuk kemudaratan. Yang kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, di mana adil antara pihak satu dengan pihak lain itu sangat diutamakan. Dan yang terakhir itu prinsip kejujuran atau amanah. Itu sangat penting dalam suatu kegiatan apapun. Kegiatan itu harus dilakukan dengan jujur. Selanjutnya yaitu tujuan akad atau mulu al-akad. Tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad. Disimpulkan bahwa semua berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad itu memperoleh peran yang amat penting, apalagi dalam hal muamalah atau bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan terbentuknya akad tersebut, sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Tujuan akad itu ada 3. Yang pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan. Yang kedua, itu tujuan harus berlangsungnya adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya, akad untuk menyewa rumah selama 5 tahun untuk diambil manfaatnya. Jika belum ada 5 tahun, rumah itu telah hancur, maka akadnya menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang dikehendaki telah tercapai. Yang terakhir, tujuannya itu tujuan akad harus dibenarkan oleh syara. Jadi tidak boleh melakukan akad dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis sabu-sabu atau narkoba. Selanjutnya itu macam-macam akad dibagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan ketentuan syara. Yang pertama itu dalam akad ketentuan syara itu ada akad sahih, itu dimana akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Akad akan memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan di rukun-rukun akad, maka akad tersebut termasuk dalam kategori akad sahih. Yang kedua ada akad ghairu sahih, itu dimana akad tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Yang kedua itu ada berdasarkan penamaannya. Dalam penamaannya juga terdapat 2. Yang pertama, akad yang sudah diberi nama oleh syara. Contohnya itu seperti jual beli, hibah, gadai, dan lainnya. Yang kedua itu akad yang belum dinamai oleh syara, tapi sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Yang ketiga ada berdasarkan zatnya, dibagi 2 juga. Yang pertama itu benda yang berwujud atau al-ain, yaitu benda yang dapat dipegang oleh indera kita seperti sepeda, uang, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda tidak berwujud atau ghair al-ain, yaitu benda yang tidak dapat kita lihat dengan indera kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan seperti informasi, lisensi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu objek akad atau mahal al-aqad. Objek akad itu sendiri sesuatu yang dijadikan objek akan dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek itu sendiri dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda yang tak berwujud seperti manfaat atau informasi. Adapun syarat-syarat objek akad yaitu yang pertama, objek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan.
Akad tidak akan dilakukan jika objek akad itu sendiri belum ada bentuknya. Seperti misalkan kita akan menjual sesuatu barang, tapi kita tidak memiliki barang tersebut dan kita hanya mengada-ngada, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Nah, di mana ada perikatan sebelum akad itu harus sesuai dengan syariah yang ada, ketentuan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, objek akad harus jelas dan dikenali. Dalam objek akad itu harus jelas, tidak samar-samar, atau bisa dikatakan membeli kucing dalam karung. Dan yang terakhir itu objek dapat diserah terimakan. Ya, jadi bukan seperti kayak kita menjual sesuatu dalam akad, objeknya itu tidak bisa diserah terimakan. Di slide ini akan menjelaskan bagaimana berakhirnya suatu akad. Nah, suatu akad itu dipandang telah berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Nah, dalam akad gadai dan pertanggungan atau kafalah akan dipandang berakhir apabila uang telah dibayar. Selain telah tercapainya tujuan, akad juga dipandang berakhir apabila telah terjadi fasah atau pembatalan atau telah berakhir waktunya, seperti yang disebutkan dalam akad itu contohnya rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. Nah, berakhirnya akad itu juga ada 6 ketentuan. Yang pertama, dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majelis. Yang kedua, salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Cara ini disebut dengan ikolah. Yang ketiga, karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran atau khiyar naqd. Penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi ia tidak membayar, akad menjadi rusak atau batal. Nah, yang keempat, itu karena habis waktunya, seperti dalam akad menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak diperpanjang. Contohnya itu misalkan kita menyewa sebuah motor, itu kita dengan perjanjian pengembalian itu hanya 1 hari atau 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu kita tidak memperpanjang, misalkan kita mau dipakai lagi. Nah, berarti di hari berikutnya akadnya itu sebenarnya sudah batal. Nah, yang kelima, karena tidak dapat izin pihak yang berwenang. Contohnya narkoba, sabu-sabu, tuh, miras terutama. Dan yang terakhir itu karena kematian, karena dari salah satu pihak itu meninggal, jadi akad bisa dibatalkan atau selesai. Selanjutnya ada hikmah akad. Selain ada tujuan akad, maka ada hikmahnya juga dong, terutama setiap sebuah transaksi pasti ada hikmahnya. Nah, dalam hikmah akad itu ada 3. Yang pertama, adanya ikatan yang kuat antara 2 orang atau lebih dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Dari awal, dari pihak satu dan pihak satu tidak memiliki ikatan apapun. Nah, sedangkan terjadinya akad, maka ada sebuah ikatan. Seperti contohnya, dari awal tidak kenal, maka jadi kenal karena suatu terjadinya akad. Karena dalam akad kan ada harus ikhlas, kejujuran, seperti itu. Nah, yang kedua, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur dalam syar'i. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah akad, maka dalam akad sendiri kan ada beberapa syarat seperti itu. Jadi, tidak boleh sembarangan untuk membatalkan. Lalu yang ketiga, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Semisal kita telah membeli sebuah tanah, sepetak tanah, lalu kita sudah melaksanakan akad dan melakukan
pembayaran atau jual beli dan tanda tangan materai. Dan surat keterangan tanah itu tersebut sudah kepada kita. Maka jika ada orang yang menggugat, maka tidak bisa karena telah terjadi akad. Setelah angka-angka tersebut didapat, barulah presentasi margin itu dibandingkan dengan suku bunga. Jadi suku bunga hanya dijadikan sebagai benchmark. Nah, di sini ada rumusnya, itu HJB sama dengan HBB plus T dikali CR ditambah K. Dalam keterangan yang sudah tertera yaitu HJB atau harga jual bank, HBB harga beli bank, T itu waktu, dan CR cost recovery, K itu margin keuntungan yang diinginkan. Nah, maka dari itu harga jual murabahah di bank syariah bisa berubah atau berbeda untuk satu calon nasabah dengan calon nasabah lainnya. Pengaruhnya itu yang pertama, uang muka atau urbun yang dibayarkan oleh calon nasabah saat pemesanan. Yang kedua, diskon yang diberikan supplier kepada bank syariah. Nah, berdasarkan landasan tersebut, maka harga jual beli dalam bank syariah akan mengalami perubahan, yaitu harga yang harus dipartisipasikan oleh pihak bank. Lalu, tidak ada ketentuan tentang besaran uang muka yang harus disertakan oleh calon nasabah, maka dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu yang harga jual bank harga beli bank dikurangi uang muka nasabah ditambah cost recovery ditambah beberapa persen keuntungan. Nah, rumusnya itu yang HJB sama dengan HBB min UM ditambah T dikali CR ditambah K. Jika dalam jual beli murabahah bank syariah mendapat diskon dari supplier, maka harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Oleh karena itu, diskon menjadi hak nasabah. Dan itu selanjutnya itu yang HJB sama dengan HBB dikurangi D dikurangi UM ditambah T kali CR ditambah K. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, maka pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu economic value of time versus time value of money menurut Kaufman-Monzer tahun 1992. Nah, kalau economic value of time itu Islamic man, kalau time value of money itu rasionalis ekonomi konvensional adalah rasional economic man. Nah, dalam rasionalis ekonomi konvensional itu disebut rasional economic man adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri atau self-interest yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu yaitu terbatas hanya di dunia saja, tanpa mengambil unsur untuk di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man. Nah, Islamic man itu dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat aturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Nah, yang kedua itu konsep rationality secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berdasarkan etika untuk mencapai al-falah, dan jika time value of money itu kesuksesan di dunia saja. Nah, ekonomi Islam menawarkan konsep rationality itu bukan hanya untuk dunia saja, berarti mereka itu tetap memikirkan akhirat. Nah, seperti yang pada pertama tadi. Nah, yang ketiga
yaitu tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraannya hanya duniawi. Sebagai tambahan, menurut Islam ada 3 catatan lain yang penting dipahami, yaitu yang pertama, sumber utama ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau ajaran Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik. Nah, yang kedua itu Islam lebih menekankan pada konsep need atau kebutuhan daripada want, keinginan dalam menuju maslahah. Karena kebutuhan lebih bisa diukur daripada keinginan. Seperti kita membutuhkan sesuatu, tapi itu hanya sedikit, misalkan. Tapi kalau kita menuruti untuk keinginan, maka sangat banyak dan itu tidak akan mencukupi. Dan pasti akan datang keinginan-keinginan baru. Nah, menurut Islam manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginan dan kebutuhan sehingga dapat membawa manfaat dan bukan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga itu orientasi dari keseimbangan ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungannya. Nah, semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika tidak demikian, justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan. Seperti ekonomi akan tercapai juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Dan keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur jelas melalui asumsi secara jelas. Nah, dalam keuntungan syariah, prinsip dan mekanisme bagi hasil diterapkan menjadi produk mudharabah dan musyarakah. Namun, proporsi produk utama ini masih lebih kecil dibandingkan produk lainnya. Kekurangan hal ini terjadi karena sosialisasi pemahaman pada lembaga dan masyarakat belum berjalan optimal sehingga diperlukan edukasi publik yang lebih lanjut untuk menyampaikan atau menyamakan persepsi antara lembaga dengan masyarakat. Ide dan konsep untuk sistem bagi hasil ini yang berkeadilan akan sukses jika dijalankan dengan konsisten dan profesional. Akan tetapi sulit diaplikasikan dalam dunia nyata seperti itu karena menghadapi ketidakpastian dan inflasi. Hambatan ini juga dapat diatasi dengan modifikasi asalkan masih dalam kerangka syariah melalui sistem Islam yang lebih adil. Lembaga keuangan syariah juga masih mempunyai peluang untuk memberdayakan ekonomi terutama pada bisnis usaha kecil seperti itu. Sebenarnya dalam ekonomi konvensional juga penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan. Nah, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya itu sebagai discount rate. Nah, jadi istilah discount rate ini lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Terima kasih. Nah, itu dia tadi penjelasan materi dari konsep time value of money dan economic value of time. Nah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video presentasi kelompok 3. Dan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materinya di video presentasi kali ini. Mohon maaf apabila kelompok 3 banyak kekurangan dan kesalahan ketika mempresentasikan materinya ya teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu sama-sama supaya bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan mendapatkan keberkahan. Lalu jangan lupa like, komennya nggak bisa kayaknya ya.
Yaudah nggak usah komen, langsung aja subscribe channelnya Bu Mustadiro dan jangan lupa aktifkan notifikasi belnya biar kalian gak ketinggalan dari video-video Bu Mustadiro. Lalu cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.